bertemu lagi dengan Mimin Story. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Kali ini Mimin akan membahas film Si Xingji Season 3 episode 15. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. Pada awal film, kita disuguhkan sebuah pertarungan sengit antara kakek tua dan Raja Guangmu untuk mempertahankan surga. Lalu scene pun berpindah pada seorang putri cantik bernama Ashou yang terjatuh lalu ditolong oleh ayahnya. Namun Ashou menolak dan mengatakan dia hanya perlu lebih banyak latihan agar cederanya segera pulih. Ashou mencoba untuk bangkit dan kembali berjalan, namun ia kembali terjatuh. Dan terlihat di semak-semak ada seorang gadis cantik yang bersembunyi. Sambil memperhatikan gerak-gerik Ashou, lalu ia melempar sebuah kertas yang dibungkus dengan batu. Entah apa isinya, Mimin gak tahu. Lanjut. Lalu scene yang berbeda, Ashou dengan tertatih menghampiri gadis yang melemparnya dengan kertas tersebut. Terjadi sedikit percakapan di sana. Ternyata gadis tersebut adalah orang yang membuat Ashou menjadi cedera. Namun Ashou tak marah dan tak memiliki dendam sedikit pun terhadapnya. Namun sebaliknya, meskipun demikian, gadis tersebut justru sangat marah pada Ashou karena dia malu telah mencelakakan Ashou. Sedangkan Ashou tak marah sedikit pun terhadapnya. Ia marah pada Ashou karena orang-orang mencacinya karena telah mencelakakan Ashou. Dan selalu Ashou yang dianggap baik, sedangkan ia selalu dianggap jahat. Dia mendorong Ashou hingga terjatuh, lalu meninggalkan Ashou sendirian sambil berlari dan menangis. Di tempat yang berbeda, leluhur naga memanggang Aosu di atas bara api. Setelah sebelumnya, leluhur naga menyelamatkan Aosu dari serangan burung Garuda. Namun ternyata, leluhur naga menyelamatkan Aosu bukan dengan niat yang tulus, melainkan dia ingin memakan daging Aosu demi kesehatan tubuhnya sendiri. Aosu yang masih tidak sadarkan diri dan terpanggang di atas bara api, akhirnya terbangun. Lalu, dengan kaget, melihat leluhur naga yang ingin memakannya. Aosu dipaksa memakan rempah-rempah dan ditaburi bumbu-bumbu, serta membaluri rempah-rempah di sekujur tubuh badannya. Lalu setelah itu, leluhur naga mengambil sebilah pisau dan menyayat leher Aosu. Darah segar pun menetes ke dalam mangkok yang dipegang leluhur naga. Lalu dengan segera, leluhur naga meminumnya. Hingga terlihatlah masa lalu Aosu. Melihat hal itu,
leluhur naga menanggalkan rencananya untuk memakan Alsu, lalu mengobati Alsu yang sudah terlanjur terluka menggunakan esensi sejatinya. 就已沾满阴邪之气，这样的话，已经奄奄一息了，没办法了，只有用。 Lalu scene film berpindah pada negeri di atas awan. Alsu yang awalnya terluka, nampak di scene ini menjadi sembuh dan sadar kembali. Alsu takut, bercampur kaget. Alsu kaget karena leluhur naga mengetahui tentang namanya. 没人喜欢你，还被父亲狠心抛出手救你，还带你到云外天来照顾。云外。 Leluhur naga menceritakan semua tentang Alsu, tentang semua kehidupannya. Dan leluhur naga mengatakan, jika Alsu tidak menuruti keinginannya, maka dia akan memakannya. Mendengar hal itu, Alsu pun marah dan mencoba untuk mengeluarkan kekuatannya. Menyadari guntur kekuatan Alsu berubah warna, Alsu pun kaget. Dan leluhur naga mengatakan, "Kau hampir mati. Namun, aku menyalurkan esensi tubuhku melalui mulutku pada mulutmu." Mendengar hal itu, Alsu pun menjadi jijik dan muntah. Aku juga. 不然你早已被伽罗罗吃得渣都不剩。你是100年来的第一个呢。 Lanjut. Alsu bertanya siapa aku sebenarnya. Lalu leluhur naga mengatakan, "Aku adalah naga agung yang pertama kali dilahirkan. Aku adalah nenek moyang naga." 的第一团火，就是你所知道的永恒之火，而我就是亲受永恒之火照耀而生的主龙，名字叫纳迦。龙族记载上有我战胜伽罗罗的龙认到了传说中的我，必定要感动的哭。他就是。 Karena leluhur naga sudah menyelamatkan Alsu, maka leluhur naga meminta untuk membantunya sebagai imbalan karena telah menyelamatkannya. 我帮了你这么多，作为回报，你要替我拜一。 Di tempat yang berbeda, para naga membahas permasalahan 100 tahun yang lalu. 开设天龙界的事，不知老龙王还要慎重考虑。别犹豫了，这是大好物，应该好好把握。话是这么说，但对龙族秩序也势必会带来冲击。各地龙王并不一定值得信赖。天龙开战早已是100年前的事，现在已经。 待我和各地龙王商议后再决定。我可很多龙王都是看你的意思。大王， Tiba-tiba, seorang pengawal kerajaan datang dengan tergopoh-gopoh membawa berita buruk, mengatakan bahwa Alsu telah kembali. 大王，不好了！敖雪他回来了！ Dan episode ini pun berakhir. Selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar cerita yang kalian dapat nggak berhenti sampai di sini aja. Goodbye, love you semua.